Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Video ini adalah video pembelajaran untuk kita mempelajari bagaimana gambaran penafsiran Al-Qur'an pada masa sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagai fase pertama dari kemunculan tafsir Quran, yang mana fase ini memang mencakup dua generasi sebenarnya, yaitu generasi Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah, dan kenapa generasi para sahabat itu digabungkan satu marhalah atau satu fase dengan penafsiran di masa Nabi? Karena jelas bahwa para sahabat adalah orang-orang yang langsung bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan menjadi objek utama turunnya ayat-ayat Al-Quran, dan merekalah kemudian yang menjadi murid-murid pertama Rasulullah SAW dalam mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Dan dalam hal ini kita akan mengetahui bahwa kalau jika melihat dari sisi para mufassir dari kalangan sahabat, kita akan mendapati para ahli, khususnya Syekh Muhammad Husain Az-Zahabi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya At-Tafsir wal Mufassirun mengklasifikasikan tingkatan para mufassir menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah para mufassir Al-Quran dari kalangan sahabat yang paling masyhur di antara para sahabat yang lain. Dan dalam hal ini beliau menyebutkan ada 4 mufassir yang paling terkenal, yang paling banyak diriwayatkan dari mereka tafsir-tafsir Al-Quran, yaitu secara berurutan adalah pertama Abdullah ibn Abbas, yang kedua adalah Ali ibn Abi Thalib, ketiga Abdullah bin Mas'ud, dan yang keempat Ubay ibn Ka'ab ridwanullah alaihim. Kemudian pada tingkatan yang kedua adalah para mufassir yang berjumlah 6 orang dan seringkali disebut dengan al-mufassirun al-ashrah, yaitu para ahli tafsir dari para sahabat yang jumlahnya 10, yaitu 4 yang tadi sudah kita sebutkan, dan sisanya 6 orang diantaranya adalah yang merupakan tingkatan kedua di dalam tingkatan yang diriwayatkan dari mereka tafsir Al-Quran, yaitu mereka 6 orang ini adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kemudian 3 khulafa Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali ridwanullah alaihim, dan 2 yang lain adalah Abdullah bin Zubair serta Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhuma. Jadi ada 6 sahabat. Kemudian kalau digabungkan dari 4 yang tadi disebut dengan 10 mufassir yang terkenal di kalangan para sahabat, namun 4 diantaranya lebih masyhur. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah para mufassir yang diriwayatkan dari mereka tafsir Quran, tapi tidak sebanyak dari tingkatan yang pertama dan yang kedua, yaitu diantaranya seperti sahabat Abu Darda, kemudian ada para istri Nabi SAW seperti Ummu Salamah, dan sahabat-sahabat lain yang memiliki fatwa-fatwa atau penafsiran-penafsiran seputar Al-Quran, namun tidaklah lebih banyak daripada tingkatan pertama dan juga tingkatan kedua. Nah, inilah 3 tingkatan mufassir dari kalangan sahabat. Namun dalam video ini kita akan mempelajari secara khusus tentang biografi mufassir yang paling banyak diriwayatkan darinya tafsir Quran, yaitu sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang bahkan ada seorang ulama yang bernama Al-Fairuz Abadi itu menyusun satu kitab khusus yang mengumpulkan berbagai macam riwayat tafsir dari Sayyidina Ibnu Abbas, yang diberi nama kitabnya yaitu Tanwirul Miqbas. Hanya saja memang kitab ini tidak luput dari banyak kritikan, ya, karena dari sisi riwayatnya juga dinilai tidak semuanya sahih dari Sayyidina Ibnu Abbas. Tapi terlepas itu semua, Sayyidina Ibnu Abbas merupakan mufassir yang cukup masyhur, ya, dan bahkan disebut sebagai seorang yang paling banyak meriwayatkan atau diriwayatkan darinya tafsir-tafsir Quran, sebagaimana bisa kita banyak ketahui dari kitab-kitab tafsir bil ma'sur seperti dalam tafsir Jami'ul Bayan Imam At-Tabari, ataupun tafsir Ibnu Katsir, dan tafsir-tafsir bil ma'sur lainnya seperti Ad-Durrul Mansur karya Suyuti rahimahumullahu taala. Nah, di sini kita akan mengenal secara singkat, ya, biografi dari mufassir sahabat Abdullah bin Abbas. Dari sisi nasab, beliau bernama Abdullah bin Abbas ibn Abdul Muthalib al-Hashimi al-Qurashi. Artinya beliau ini nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada Abdul Muthalib, yang disandarkan juga kepada Hashim, ya, maka kemudian nasabnya juga disebut al-Hashimi. Begitu juga beliau adalah seorang Qurashi, ya, karena berasal dari suku Quraisy. Adapun dari sisi orang tua, nasab beliau kalau dari sisi ayah seperti yang tadi disebutkan, Abbas bin Abdul Muthalib, ya, ibn Abdi Manaf ibn Hashim. Sedangkan dari sisi ibunya beliau bernama Lubabah binti Al-Haris Al-Hilaliyah.
Nah, ini dari jalur ibu Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi bisa kita katakan beliau dekat dengan hubungannya kepada Rasulullah SAW, ya, karena beliau merupakan anak paman Nabi Muhammad SAW, yaitu dari Al-Abbas ibn Abdul Muthalib. Nah, di sisi yang lain beliau juga diriwayatkan lahir ya pada tahun 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi SAW, atau bisa juga disebut tahun ke-9 kenabian, ya, di mana beliau ini lahir di masa ketika umat Islam diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy di Syi'ib Abi Thalib, ya, dan selama 3 tahun lamanya umat Islam dan juga Bani Abdul Muthalib kemudian merasakan kesulitan karena diboikot oleh suku-suku lain dari bangsa Quraisy atau dari Bani Quraisy, dan pada saat itulah kemudian Abdullah bin Abbas ini lahir. Di mana juga diriwayatkan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW wafat, beliau masih berumur 13 tahun. Ya, karena jelas kalau beliau lahir 3 tahun sebelum Nabi hijrah dan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dan serta tinggal di kota Madinah selama 10 tahun, nah maka bisa disimpulkan ketika Nabi wafat beliau masih berumur 13 tahun. Umur yang cukup belia, tetapi rata-rata pada masa itu umur-umur seperti ini sudah matang dari sisi keilmuan. Maka beliau juga termasuk sosok yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi Muhammad, meskipun bisa dikatakan umur beliau cukup belia dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Nah, di samping itu, seperti tadi disebutkan, beliau juga memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad, ya. Di satu sisi beliau adalah anak dari paman Nabi Muhammad yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib, tapi di sisi yang lain beliau juga adalah kemenakan dari istri Rasulullah yang bernama Maimunah binti Haris. Nah, karena Nabi Muhammad punya istri terakhir bernama Maimunah, dan Abdullah bin Abbas adalah keponakan yang seringkali tinggal bersama bibinya ini, dan itu menyebabkan beliau juga seringkali berinteraksi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itulah bisa kita lihat bagaimana perkembangan keilmuan beliau, yang mana secara intens ya beliau berinteraksi dengan Nabi walaupun tidak terlalu lama, dan kemudian di sisi yang lain diriwayatkan bahwa beliau juga adalah sosok seorang sahabat muda yang juga tidak malu untuk banyak bertanya dan belajar kepada sahabat-sahabat Nabi lain yang lebih senior, yang lebih banyak berinteraksi dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan diriwayatkan bahwa beliau ini sampai harus tidur ya di depan pintu seorang sahabat demi untuk bisa mendengarkan ilmu dan hadis-hadis yang didengar oleh sahabat tersebut dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian untuk sisi wafatnya, beliau berumur cukup panjang, ya, kurang lebih 70 tahun, di mana beliau wafat pada tahun 68 Hijriah. Ini bertepatan dengan pertengahan masa Daulah Bani Umayyah, ya. Jadi ini singkatnya biografi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nah, di sisi yang lain, karena kita di sini melihat dari aspek bagaimana sosok beliau sebagai seorang mufassir Al-Quran dari kalangan sahabat, tentu kita akan mengetahui juga ya kualitas keilmuannya sampai beliau menjadi sosok yang sangat penting di dalam kajian tafsir Al-Quran. Nah, di sini setidaknya kami mengumpulkan beberapa kesaksian orang-orang yang segenerasi dengan beliau, apakah yang lebih senior seperti sahabat yang lebih senior ya seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, ataupun yang sepantaran dengan beliau dari para sahabat muda, ataupun dari murid-murid beliau yang juga banyak mengambil ilmu dari beliau. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah diriwayatkan pernah mengatakan ya ketika beliau memuji Abdullah bin Abbas, innaka la asbaha fityanana wajhan wa ahsanuhum khuluqan wa afqahuhum fi kitabillah. Jadi Umar bin Khattab sampai memberikan kesaksian ya bahwa Abdullah bin Abbas ini sosok pemuda yang paling memahami kandungan Al-Quran, afqahuhum fi kitabillah, yaitu seorang pemuda yang mengungguli pemuda-pemuda lainnya pada masa beliau dalam pemahaman Al-Quran. Kemudian juga ada kesaksian dari seorang sahabat atau tabi'in yang bernama Ubaidillah bin Utbah, di mana Ubaidillah ini pernah mengatakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu setiap kali mendapati suatu masalah yang pelik, ya, inna Umar kana idza ja'atul aqdiyah al-mu'addalah, kalau Umar dihadapkan kepada kasus-kasus masalah-masalah yang pelik, maka beliau akan meminta ya masukan dan ide dari Ibnu Abbas, sosok yang masih muda saat itu padahal. Lalu kemudian beliau bertanya kepada Ibnu Abbas, dan akhirnya ini menunjukkan kepada kita kesaksian Umar bahwa beliau mengakui keilmuan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ya. Dan kemudian juga ada kesaksian dari sahabat lain yang bernama Abdullah bin Mas'ud, ya, sosok sahabat yang juga cukup senior, di mana beliau mengatakan memuji Abdullah bin Abbas, ya, ni'matur jumanil Quran Ibnu Umar, bahwa Abdullah bin Mas'ud mengatakan sebaik-baik yang menafsirkan Al-Quran itu adalah Ibnu Abbas.
Lalu ada kesaksian dari seorang tabi'in senior yang bernama Atha ibn Abi Rabah yang mengatakan bahwa ma ra'aitu akram min majlisi Ibni Abbas. Ya, aku tidak pernah mendapati ada majelis ilmu yang paling mulia, yang paling diminati oleh orang-orang generasinya saat itu kecuali majelisnya Ibnu Abbas. Ashabul fiqh indah, di dalamnya ada para ahli fikih. Wa ashabul Qur'ani indah, bahkan di dalamnya ada orang-orang yang fokus dalam mengkaji Al-Qur'an. Bahkan wa ashabus syi'ri indahu, bahkan para penyair-penyair pun berdatangan di majelisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, dan ini menunjukkan bahwa beliau adalah sosok yang mausu'i, ensiklopedis, menguasai banyak ilmu. Kemudian juga ada kesaksian dari Taus bin Kaisan, ya, seorang tabi'in tapi umurnya agak sama, bahkan bisa lebih tua dari beberapa sahabat yang muda, di mana beliau mengatakan inni ra'aitu sab'ina rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iza tadara'u fi amrin saru ila qaul Ibni Abbas. Jadi kata Taus bin Kaisan, aku mendapati ada 70 sahabat. Ya, ada 70 sahabat kalau sedang ada masalah, maka mereka rata-rata akan kembali kepada pendapatnya Abdullah bin Abbas sebagai hakimnya. Ya. Kemudian ada kesaksian yang cukup menarik dari Abu Wa'il, ya, di mana Abu Wa'il ini pernah mengatakan, nah ini luar biasa nih kesaksian beliau. Kata beliau bahwa pernah suatu hari Ali bin Abi Thalib meminta Abdullah bin Abbas untuk menggantikan beliau sebagai wakilnya di Madinah. Ya, itu ketika itu di zaman Ali bin Abi Thalib, Ali adalah seorang khalifah. Beliau tentu ada kepentingan harus keluar dari kota Madinah, ya, dan disebutkan juga beliau merubah ibu kota dari Madinah menuju Kufah, dan setiap kali beliau meninggalkan Madinah, beliau meminta kepada Abdullah bin Abbas untuk menjadi penggantinya. Nah, suatu hari Abdullah bin Abbas ini pernah dalam suatu musim haji, ya, membaca surah Al-Baqarah dan menafsirkannya. Nah, kata Abu Wa'il memberikan kesaksian, beliau mengatakan lau sami'atahu rumu wa turk wa dailam la aslamu. Sungguh, kata Abu Wa'il, kalau seandainya bangsa-bangsa yang dulunya belum masuk Islam, ya, bangsa Romawi, bangsa Turki, bangsa Dailam yang jumlah populasinya sangat banyak, jika mereka mendengarkan apa yang dilakukan atau yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dari surah Al-Baqarah itu, sungguh mereka akan masuk Islam. Karena sangat luar biasanya penafsiran Abdullah bin Abbas ini. Kemudian ada kesaksian dari Ali bin Abi Thalib sendiri, ya, yang mengatakan bahwa ka'annama yanzuru ilal ghaibi min sittin raqiq, di mana Ali bin Abi Thalib mengatakan seakan-akan Abdullah bin Abbas itu bisa mengetahui yang gaib, ya, atau mengetahui sesuatu yang gaib dengan cara melihatnya melalui tirai yang sangat tipis, yang seakan-akan bisa melihat secara langsung, ya. Artinya bagaimana luar biasanya firasat dan tafsiran beliau terhadap Al-Qur'an, seakan Allah menampakkan hal yang gaib kepada Abdullah bin Abbas. Kemudian ada kesaksian yang terakhir Abdullah bin Umar yang mengatakan Ibnu Abbas a'lamu ummati Muhammadin bima nazala ala Muhammad. Abdullah bin Abbas itu sosok manusia yang paling paham tentang apa yang diturunkan, atau sosok manusia dari umat Muhammad yang paling paham tentang apa yang diturunkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwa Ibnu Abbas sosok mufassir yang luar biasa dari kalangan sahabat. Dan pada berikutnya kita akan melihat, ya, bagaimana gambaran dalam suatu film, dalam suatu musalsal, ya, yang berjudul seri film Hasan Hussein dan Muawiyah. Di dalam film ini kita akan dapati suatu diskusi dan perdebatan dari Abdullah bin Abbas dengan kelompok Khawarij, ya, yang saat itu memberontak kepada Khalifah Ali, dan bagaimana Abdullah bin Abbas berhasil membantah semua syubhat-syubhat dan membantah semua pemahaman-pemahaman keliru yang disampaikan oleh kelompok Khawarij terkait dengan khususnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, dan juga khususnya terkait dengan ayat-ayat Al-Quran. Mari kita saksikan video berikut ini dan mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran darinya. Wallahu a'lam bishawab. تفضلوا. أهلا بابن عباس. أهلا بترجمان القرآن وحبر الأمة. أهلا بك يا ابن عباس. أهلا بك يا حرقوس. ما الذي جاء بك إلى حروراء يا ابن عباس؟ بل قولوا أنتم ما نقمتم به على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه. نقمنا عليه لثلاثة، إحداهن أنه حكم الرجال في أمر الله. قال الله تعالى إن الحكم إلا لله، فما شأن الرجال والحكم؟ هذه واحدة. أما الثانية فقد قاتل في البصرة دون أن يسبي أو يغنم، فإن كانوا كفارا فقد حل سبيهم، وإن كانوا مؤمنين فما حل سبيهم ولا قتلهم. هذه الثانية.
فما الثالثة؟ محى نفسه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير الكافرين. هل عندكم غير ذلك؟ حسبنا هذا يا ابن عباس. أما قولكم حكم الرجال في أمر الله، فإني أقرأ إليكم من كتاب الله عن المرأة وزوجها. قال الله تبارك وتعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ناشدتكم بالله، هل حكم الرجال في إصلاح ذات البين وحقن دماء المسلمين أحق من حكمهم في بضع امرأة؟ بل صلاح ذات بينهم. أفخرجت من هذه؟ نعم. أما قولكم أنه قاتل أهل البصرة فلم يسبي ولم يغنم، أفتسبون أمكم عائشة؟ أتستحلون منها ما تستحلون من غيرها وهي أمكم؟ إن قلتم إننا نستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم، وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم. قال الله تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فأنتم بين ضلالتين فأتوا منها بمخرج. أخرجت من هذا؟ نعم. أما قولكم أنه محى نفسه من أمير المؤمنين، فأرد عليكم: يوم صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين في الحديبية قال: يا علي اكتب، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فقالوا: لا، لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك. فقال: لا، امحي يا علي واكتب، هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. والله أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من علي؟ لقد محى نفسه ولم تنحى عنه النبوة. خرجت من هذه؟ نعم. فما تنقمون على أمير المؤمنين إذن؟ اسمع يا ابن عباس، جزاك الله كل خير، فقد أوضحت لنا الحق، وسنرجع معك إلى الكوفة ونتوب إلى الله من كفرنا. بل تستغفر الله لذنبك، فمن يدعي أنك كفرت؟